Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dia Anungrat Herzamzam selaku dosen pengampu dan teman-temanku yang sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 4 tentang data berkelompok dan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Sariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian data berkelompok. Ada statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa informasi serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Setiap informasi yang diperoleh dari suatu penelitian dinamakan datum. Sedangkan data adalah sekumpulan datum sebagai suatu populasi atau sampel. Selanjutnya yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah statistika yang menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Selanjutnya ada istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval, yaitu banyaknya data yang dikumpulkan dan dibentuk dalam kelompok-kelompok yang disajikan sebagai A ke B. Yang kedua ada frekuensi, yaitu banyaknya data yang terdapat dalam kelas interval. Yang ketiga ada batas bawah kelas interval, yaitu bilangan di sebelah kiri kelas interval. Yang keempat ada batas atas kelas interval, yaitu bilangan di sebelah kanan kelas interval. Selanjutnya ada panjang interval, yaitu selisih positif antara setiap dua ujung bawah berurutan. Ada tepi kelas interval, tepi kelas bawah, batas bawah kelas interval dikurangi 0,5, tepi atas kelas interval, batas atas kelas interval ditambah 0,5, titik tengah atas atau XI. Rumusnya 1/2 dalam kurung BA atau batas atas ditambah BB atau batas bawah. Selanjutnya ada teknik menyusun data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan daerah jangkauan atau range atau disingkat dengan R. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas atau kelompok dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N yaitu banyaknya datum. Yang keempat, menentukan interval kelas P sama dengan R per K. Yang kelima, menuliskan frekuensi kelas dalam kolom lurus atau tali sesuai banyaknya data. Selanjutnya ada macam-macam distribusi frekuensi. Macam-macam distribusi frekuensi ada dua. Yang pertama, distribusi frekuensi kategori, yaitu distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Yang kedua, distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi penyatuan kelas-kelasnya atau disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Selanjutnya ada penyajian data berkelompok dalam bentuk diagram. Terbagi 3. Yang pertama ada histogram, yang kedua poligon, yang ketiga ogive. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan
Contoh soal dari tabel distribusi frekuensi. Di sini saya udah menulis contoh soalnya dan kita akan menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan oleh Ibu Saria. Jadi kita langsung menyelesaikan dalam bentuk soal. Yang pertama adalah menentukan jangkauan atau range. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesar dari sini yaitu ada 176. Nilai terkecilnya adalah 147. Jadi 176 dikurang 147 adalah 29. Langkah yang kedua adalah banyaknya kelas. Mencari banyaknya kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Di sini karena datanya ada 40, jadi n-nya berubah menjadi 40. Jadi di sini 1 ditambah 3,3 log 40 hasilnya banyak sekali, jadi kita ambil 4 saja, yaitu jadi 1 ditambah 5,287. Selanjutnya 5 ditambah 5,287 yaitu hasilnya menjadi 6,287. Kita bulatkan 6,287 menjadi 6. Yang terakhir yaitu interval kelas. Interval kelas rumusnya adalah I sama dengan R per K. Jadi intervalnya nilai ini range-nya 29, K-nya adalah yang ini, banyak kelas. Jadi 29 dibagi 6 hasilnya 4,8. Kita bulatkan menjadi 5. Baik, di sini adalah bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini kita menulis 147 sampai 151. Ini dicarinya dari interval kelas. Interval kelasnya ada 5. Jadi 147, 148, 149, 150 dan 151. Selanjutnya sama seperti yang pertama. Nah, di sini ada 6, yaitu banyaknya kelas yang sudah kita cari tadi langkah-langkahnya. Selanjutnya turus adalah banyaknya nilai yang muncul, sama seperti frekuensi. Selanjutnya histogram. Cara menyelesaikan histogram yaitu mencari tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Rumusnya adalah ini adalah yang dimaksud batas kelas bawah, yang ini nih. Yang pertama itu batas kelas bawah, BB. Yang sebelah sini adalah batas atas, BA. Jadi rumusnya BB dikurang 0,5 dan BA ditambah 0,5. Jadi 147 dikurang 0,5 adalah 146,5. Selanjutnya 152 dikurang 0,5 adalah 151,5. Selanjutnya 157
156,5. Selanjutnya 162, 161,5. 166,5. Dan yang terakhir adalah 171,5. Nah, cara mencari tepi atas kelas adalah batas atas ditambah 0,5, yaitu 151 ditambah 0,5 menjadi 151,5. Lalu 156,5, 161,5, 166,5, 177,5, dan yang terakhir adalah 176,5. Baik, di sini adalah kita membentuk bentuk histogram. Jadi di sini kita udah menulis data yang kita sudah cari, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Jadi 146 frekuensinya adalah 7. Jadinya 7. Terus tepi atas kelasnya adalah 151. Selanjutnya kelas yang kedua adalah 151 dan 156. Kenapa berhimpitan? Karena yang dimaksud histogram itu bentuk histogram frekuensi bentuk batang yang berhimpit, jadinya tidak ada celah, jadi langsung berhimpit. Selanjutnya yang kelas kedua 151,5 dan 156,5. Frekuensinya adalah 4. Selanjutnya 156,5, 161,5. Frekuensinya adalah 9. Selanjutnya 161,5, 166,5. Frekuensinya adalah 7. Selanjutnya 166,5 dengan 171,5. Frekuensinya adalah 8. Dan yang terakhir 171,5 dan 176,5. Frekuensinya adalah 5. Baik, di sini selanjutnya yaitu poligon. Poligon yaitu mencari nilai tengah. Cara untuk mencari nilai tengah yaitu batas kelas atas BA ditambah BB. Setelah itu dibagi 2. Seperti ini, 147 ditambah 151 dibagi 2. Baik, ini adalah cara mencari poligon, mencari nilai tengah, yaitu batas bawah sama batas atas. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Hasilnya seperti ini. Ini adalah bentuk poligon, yaitu membentuk nilai tengah. Jadi caranya seperti ini. Nilai tengahnya kita bulatkan dulu. Dari sini dipusatkan ke tengah. Seperti ini bentuk dari poligon, mencari
nilai tengah. Jadi dari tengah digabungkan dengan tengah seperti ini. Selanjutnya adalah ogif. Ogif itu nilai kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Jadi cara mencarinya adalah melihat frekuensi yang ada di atas. Nilai pertamanya 7, nilai keduanya, jadi kalau kurang dari itu 7 ditambah 4 hasilnya 11. 11 ditambah 9 hasilnya 20. 20 ditambah 7 27. Terus 27 ditambah 8 35. Dan 35 ditambah 8 yaitu 40. Selanjutnya frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari kita ambil dari bawah yaitu 40. Kalau yang ini kita kurangi dari 40 dikurang 4 yaitu frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari itu dikurang dari hasil frekuensi yang di atas. Jadi hasil yang terakhir ditulis seperti ini, lalu dikurang 40 dikurang 7 yaitu hasilnya 33. Lalu dikurang 4 menjadi 29. Lalu dikurang 29 kurang 9 yaitu 20. 20 dikurang 7 yaitu 13. 13 dikurang 8 yaitu 5. Dari frekuensi yang tadi kita cari, frekuensi kurang dari yaitu dapat 7 ditaruh di 151,5. Selanjutnya 11. Selanjutnya 20. Selanjutnya 27. Selanjutnya 35. Dan yang terakhir adalah 40. Dari sini naik ke atas. Ini adalah bentuk positif. Selanjutnya yaitu frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari ini bisa disebut juga ogif negatif, yaitu dimulai dari 40. Selanjutnya 33. Selanjutnya 29. Selanjutnya 20. Selanjutnya 13. Selanjutnya adalah 5. Jadi kita gariskan dari 40. Ini adalah bentuk ogif negatif.